kita jawab komen, bukan balesin. Hati-hati ya. Bulanannya di tempat saya itu kalau dikruskan Indonesia sekitar 700.000 saja, Mbak. Jadi dengan kecepatan 2.500 megamet itu cuman 700.000 kalau dikruskan uang Indonesia. Ini saya met gitu Cina sampai kayak mah. Sampai. Sampai. Internet base. Iya, di sini 1.000 aja saya bayarnya cuma 600.000. Boleh lah, Mbak. Nambah 600.000 ya? Tiga puluh ribu. Cyril bukan akunnya Mbok ya, bukan. Mbok Cikra Real yang ini yang centang biru ya teman-teman. Tapi alhamdulillah Miss, ya udah berkurang lah yang kebohongan. Gini loh Mbok, siapapun itu oke per bulan. Siapapun yang komal sama saya Mbok itu dikejar oleh penipu. Karena itu saya nggak mau komal Mbok. Jangankan itu anak saya itu juga dikejar. Mas Uya telepon. Halo Mas Uya. Iya, Miss. Lagi live. Oh, ya udah, oke. Mas masuk live nggak Mas? Biar gantian aja. Oke, siap. Nanti aja. Oke, siap. Mau masuk? Enggak. Lagi ada meeting. Mas Uya lagi ada meeting. Itu loh Mbak Miss tadi komen katanya digaji lah, nggak digaji ya lapor ke kalian. Nggak digaji itu di mana, Taiwan apa di itu? Kalau di Taiwan telepon aja ke 1955 tekan angka 4. Nah telepon dulu, dia bakalan berdering terus bahasa Indonesia tekan 4. Di situ kalian lapor ke situ dulu. Nanti yang nggak gaji kalian bakal ditegur. Tapi kalau kaburan memangnya bisa ditegur Mbok? Bisa. Oh bisa? Bisa Miss, bisa. Oh bisa? Bisa. Keren. 1955 ditelepon bisa. Setelah itu kalau kalian mau ngomong sama pegawainya tunggu dulu. Dia bakal ngomong bahasa Indonesia tekan angka 4. Itu tekan 4 baru mereka bakal menjawab. Orang Indonesia juga. Oh kaburan bisa lapor? 1955 bisa ditelepon. Bisa. Enggak, saya nggak tahu. Maksud saya kaburan bisa lapor? Bisa jaga papa. Oh, ini keren. contohnya ya, yang kasus-kasus yang buat tangani seperti contohnya pajaknya nggak keluar, gajinya dulu di majikan masih ada, itu bisa ditelepon setelah kalian menyerahkan diri dulu. Pajak itu apa Mbok? Mas sebentar. Pajak itu apa? Kenapa ada pajak? Ada itu yang bagian mas-mas yang di pabrik ada pajak, dia dapat pajak. Nah di situ 1955 bakal ngasih nomor pajaknya, jadi langsung yang bersangkutan langsung dikasih nomornya telepon perpajakan, telepon ke situ aja. Loh. Ada. Pajak pun bisa didapatkan. Bisa ada pajak apa tuh, waktu tuh ada sampai berapa yang MD sama Mbok tapi waktunya paling enggak 2 mingguan Miss. Kayak gaji pun bisa keluar, bisa. Selama 5 tahun ke sini gitu. Kan kadang kalau di Taiwan itu peraturannya kalau udah 5 tahun ke sana ya, itu bakalan berkas-berkasnya bakalan dihilangkan seperti itu loh. Jadi yang 5 tahun ke bawah sini kebanyakan bisa cepat keluar. Tuh kan, Mama Ani sayang. Telepon. Mereka tuh berguna, jangan khawatir, cuman memang mereka punya kerja paling enggak 2 minggu. Jadi sabar. Orang sak opwae kabeh gawe waktu, nggak langsung saset nggak seperti itu. Jadi sabar. Saya dulu di Hong Kong, sekarang di Taiwan. Halo Nono. Raffesia sama pihak Taiwan dilempar ke BP2MI, tapi sampai sekarang nggak diurus. Apa itu? Sama pihak Taiwan dilempar. Apa itu Ralesia? Tapi saya udah dipulangin. Udah. PT-nya udah tutup ya? Lah PT-nya tutup, arep golek yang di. Coba Miss itu kalau PT udah tutup gimana Miss? Ora paham aku. Nggak bisa. Kalau sudah tutup mau kemana? Bosnya aja udah nggak ada. Berapa gaji Taiwan? Teman-teman,
yang di Taiwan ini, gaji Taiwan sekarang berapa? Yang bukan PPTM berapa? Yang di Taiwan siapa nih? Yang bukan PPTM berapa gajinya guys? Mau era tahun terima gaji. Ada 30.000 kan di ngawuran 30.000. Jadi 20, 20. Tuh, tanya tuh yang bukan PPTM lo ya. UMR. PPTM kalau nggak salah 26 ya guys ya, yang PPTM. MD biaya 6. Oh, gitu 20 tuh para suhu ada di sini. Miss, tahu nggak kalau mereka udah para suhu ini nggak pada mau pulang mereka itu. Kenapa, Mbak? Gajinya berapa sih kalau kayak gitu tuh? Miss sayang, itu gajinya 22 juta itu loh. 22 ribu NT itu loh. Jadi kalau yang PPTM udah berapa? 26. 26 itu berapa sih Indonesianya? Berapa cah kalian dewe? Yang mau ikut donasi ayo buruan, masih kurang ini donasinya ya. Masih kurang. Yang mau galang dana silahkan. Tuh, nih para suhu ngacung. 13 juta. 10 juta. Oh, oke. Keren. Sing gemi ya cah, aja boros. Tuku kudung ae. Aku kalau jual kerudung lo 500 wes ora apa-apa, 1000. Lebih dari itu aku nggak mau kasih jual sama mereka. Kenapa? Kalau ya biarin, ngapain beli banyak-banyak, nanti juga modalnya lain, nanti ada lagi beli lagi, terus ngapain beli banyak-banyak sekali beli, ngono loh. Ngukonin mbok, ayo co, sing gemi. Iya sih, sing gemi teman-teman. Miss, ini pedagang kerudung yang aneh, dibeliin banyak nggak boleh. Iya, karena kan kita butuh menyimpan uang ya, Mbok ya, karena apes tidak ada dalam kalender tadi. Benar nggak sih? Betul. Kalau kayak gini nih tetap merepotkan orang lain. Setidak-tidaknya nih, kalau hari ini kamu tahu kaburan, ya tanam sodakohmu siapa tahu. Dan berharap nggak usah kamu yang merasakan uangmu itu kembali di dunia. Biarkan jadi simpanan kita saat kita pulang ke rumah Tuhan. Bener nggak sih? Jadi kita nggak mengharapkan orang mengembalikan uangnya sama kita. Dan kenapa sih Mbok saya di Hong Kong itu atau di Taiwan ya, kalian kalau renew kontrak lebih baik beli BPJS. Karena manfaatnya tetap Mbok, kalau kita meninggal dunia itu anak-anak kita masih bisa sekolah. Itu yang paling penting sebenarnya BPJS. Tapi siapa sih yang mau meninggal? Tetapi saat kita meninggal dunia, BPJS itu meng-cover anak-anak kita. Itu aja sih. Itu di Hong Kong bisa beli. Bisa, tapi di Taiwan juga bisa, Mbok. Kemarin KDI itu mempermudah untuk pembuatan BPJS. Jadi BPJS-nya memang kalian harus punya loh. Itu lebih mudah buat mereka ke masa depan mereka. Jadi dulu ya Mbok ya, waktu saya berbicara tentang BPJS, ada orang, ya udah Yuni mati dulu nanti BPJS-nya keluar apa enggak? Sedih banget tau nggak? Ada yang ngomong seperti itu, Miss? Ada, dan mereka menanyakan siapa sih Yuni itu, apakah Yuni itu punya lisensi sebagai asuransi. Wah, sampai ditanyakan pendidikan saya. Lah saya ini S2 Mbok, pendidikan saya itu S2, SD SMP. Kok geting aku? Loh, Aku wis ngene loh ya oh Allah. S2 ini, keren ini S2. Jangan salah saya itu. Ya Allah, aku serius lah. Hah? S2. Iya. Masya Allah, ternyata orang SD SMP saya itu. Wah, keren. Bisa bahasa Inggris saya itu. Walaupun lulusan S2, jangan salah. Jangan pernah menghina lulusan S2. Saya ini. Ayo, siapa yang di sini jadi S2? Yang tidak perlu melamar pekerjaan. Itu kena jangan. Kadang kalian tuh harus mancing juga biar Miss itu dia agak bisa bercanda aja lurusan lo guys. Bukan, karena gini loh Mbok, saya lulusan S2, saya pernah menjadi manajer di salah satu restoran Italia. S2 Mbok, SD SMP, keren. Di Indonesia saya didupak keluar sudah. Mungkin bagian sapu saya itu. Lo bener, saya ngelamar. Di sini malah. Melamar pekerjaan saya itu masih punya pengalaman menjadi manajer di salah satu restoran Italia. Itu yang terkeren. Itu di mana, Miss? Di Hong Kong. Di Hong Kong, Mbok. Keren.
Sampai anak saya itu menjadi ketua chef di pizzanya. Saya yang bawa. Kenapa? SD aja bisa ke Taiwan, betul. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Walaupun kalian dibilang TKW, tetap S1, S2, S3. Oh, keren itu. Gajinya ngungkul-ngungkuli. Kalau gitu. Iya, kamu SM3. Masih tinggi saya. Iya. Iya, betul. Saya lulusan S2. Lulusan S2 saya pernah ke Korea, pernah ke Jepang, pernah ke Taiwan. Mas yo itian ngerti, masih you know I know is ngerti bahasa Inggris. Daripada yang Korea juga, Miss. saya sering bawa ke Korea, Mbok. Oh. Saya makanya Jangan lah ya. Ansan, Daegu, Seoul. Aku Esteller. Ojo melok-melok tuh, Rek. Ini S1 bisa ke Taiwan, Mbok. Teman-teman itu. Ini tadi ada yang tanya, hari ini nggak ada yang curhat ya, Miss? Banyak. Naik sih, jadi nggak ada yang curhat. Bukan, banyak banget teman-teman. Tapi karena saya itu orangnya nggak bisa fokus dengan masalah lain ya. Karena saya paling Masih penting ada. adalah jenazah dulu. 2 jenazah ini selesai, saya baru menerima curhatan. Karena saya ngeblank teman-teman. Otak saya ini agak aneh ya. Saya itu ditawari endosan ya Mbok ya, suruh jualan apa. Nggak nyantol utek Mbok, lali aku. Dan saya itu kelemahannya satu Mbok, gak iso matematika. Aku hitung-hitungan lek dodol lo kayak bangkrute. Jadi ajur aku Mbok. Sampai ini uang donasi aku lek ngitung rek catetno rek duit sakmene rek. Kenapa? Karena saya itu hitung-hitungan itu gagal paham Mbok. Saya beli barang di Indonesia itu suami saya yang pegang uang. Saya di Indonesia nggak pernah pegang uang Mbok. Hancur katanya gue. Gak iso aku. Malah dagel ya. Ya kali-kali dagel dulu lah guys. Nanti kalau Mbok nggak naik nanti bakalan serius lagi dia. Iya, karena saya gampang-gampang banget seriusnya teman-teman. Jadi saya tuh nggak bisa megang uang ki keliru Mbok. Kenapa sih saya lebih memilih untuk kartu kredit atau apa itu card atau pakai HP? Kan saya inget rekodnya Mbok. Tapi kalau saya pakai cash, kuplek aku Mbok. Cengoh bener, saya nggak bisa. Suami saya hitung-hitungan ya. Itu suami saya, bukan gini. Suami saya jutaan itu udah bisa ngitung Indonesia Mbok. Suami saya beli ikan, harganya berapa, bisa bayar. Saya tahu hitung meneh, cukup kalkulator. Mai kah? Bukan ini ya. Suami saya matematikanya keren. Karena suami saya dodol iwak, penjual iwak. Oh. Jadi suami saya itu dulu manajer juga di salah satu restoran Cina. Terus mari ngono ya wes rumah tangga berantakan, akhirnya dhek 5 kali beda semua. iya. Terus saiki bojoku dodolan iwak, Mbok. Saiki gak megawe wis, gak duwe penggawean wis. Gawene Gor. Dolan. Miss aja. Yo ngalah. Dolan wis. Alah wong dhuwit digoleki ora bengok-bengok, Mbok. Nyantai aja sak entuke. Makan yo gak ngentekne Yang penting sekilo, Mbok. Beras sekilo enggak? Miss, teman-teman Mbak pamit dulu ya, ini mau pulang dari warung. Oh, Mbok masih Ini di warung toh? teman-teman- Ya, ini di warung Miss. Ini masih kurang berapa ya Miss ya? Kurang 10, Mbok. 10 ya. Kurang 10. Nggak boleh dilihat no nih. Jadi tuh teman-teman yang masih ada lagi yang mau ngebantu ya, mohon doanya, mohon bantuannya. Terima kasih untuk Miss, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sehat selalu untuk kalian ya dimanapun kalian berada, jaga kesehatan. Buat turun dulu ya guys. Terima kasih ya, Mbak. Sehat-sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss, jangan lupa mimik dulu Siap, Mbok. ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye. Bye-bye. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kalau ngomong sendiri terlalu serius ya. Kadang bener sih ada orang-orang baik di sekitar saya yang harus menghampiri saya. Kalau enggak, saya tuh sepaneng ya. Bener nggak sih? Di konten-konten saya itu kalau bawaannya sepaneng itu kalian tahu kan pembawaan saya tuh gampang banget sepaneng, tetapi ya gampang nyantai juga, tergantung dari situasi dan kondisi. Tetapi
karena ini adalah tentang jenazah, jadi nggak bisa saya buat guyonan ya. Saat fokus ya, jadi dan belum selesai almarhum Oki saya pulangkan, belum selesai almarhum Mbak Sulastri Ningsih saya pulangkan, kabar duka lagi dari Malaysia. Ini masih belum tahu ya seperti apa dan bagaimana ya. Yang dari Malaysia ini saya masih belum tahu sejauh apa dan bagaimana. Cuman saya sampai jam 12 saja ya teman-teman ya. Karena besok saya harus datang ke KJRI pagi untuk ngurusin surat-suratnya almarhum Oki juga. Intinya adalah kabar duka tidak pernah berhenti sampai di sini. Karena itu jangan pernah menjadi kaburan teman-teman. Jaga kesehatanmu. Saya tidak tahu harus berbicara apa dan bagaimana. Kalau disuruh milih, tentu saya akan memilih konten-konten yang bisa membuat saya viral dan mendapatkan cuan yang banyak. Tentu jika saya bisa memilih, saya akan memilih konten-konten yang bisa membuat nama saya terbang lebih tinggi. Jika saya harus memilih seperti itu, apa bedanya saya dengan orang-orang di luar sana? Sementara tujuan dari konten saya adalah mengedukasi, memberikan informasi, dan memberikan pertolongan semampu saya. Ingat, semampu saya. Kalau saya tidak mampu, saya tidak bisa melakukan. Dan informasi dari Malaysia belum saya bisa tanggapi. Salah satu lagi informasi dari Kamboja, salah satu saudara kalian terkena paru-paru kritis ada di Kamboja dan membutuhkan bantuan juga. Dan saya juga diingatkan oleh salah satu pemerintah, salah satu pegawai pemerintah untuk jangan over untuk menolong orang. Kenapa? Karena takutnya saya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan. Termasuk saya dimanfaatkan untuk mencari donasi sementara mereka adalah orang-orang kaya. Karena itu saya selalu katakan bahwa saya akan mencoba yang terbaik versi saya. Dan ingat, saya tidak pernah nge-add kalian. Jika ada akun atas nama Uni TKW Hong Kong mencari kalian, nge-add kalian, pastikan 100% itu adalah sindikat. Sindikat yang akan mencari kepentingan buat mereka. Jadi saya tidak pernah nge-add kalian. Bukan saya sombong, tetapi saya ingin kalian tahu. Kalau kalian butuh, kalian telepon saya. Gak ada yang namanya DM-DM-an, gak ada yang namanya inbox-inboxan, gak ada yang namanya komen-komenan. Jadi langsung WA ke saya. Jangan pernah percaya dengan DM. Kecuali kalian berbicara dengan staf saya yang ada di PT dan account saya secara pribadi. Jadi saya tidak akan pernah nge-add siapapun. Bukan saya sombong, tetapi saya ingin membedakan antara saya dan sindikat. Saya tidak pernah nge-add siapapun. Ingat ya, biar kalian tidak gagal paham ya teman-teman ya. Jadi untuk saat ini saya sedang menunggu kabar yang meninggal di Malaysia ini. Kalau dia tidak ngangkat telepon, maka saya akan tutup. Mungkin akan saya teruskan besok. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya, ada yang bisa dibantu, Mbak?